Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas mengenai identifikasi dan klasifikasi limbah B3 rumah tangga untuk memenuhi tugas mata kuliah pengelolaan limbah B3. Pengidentifikasian limbah B3 dapat digolongkan ke dalam dua kategori, yaitu yang pertama berdasarkan sumber, yang kedua berdasarkan karakteristik. Yang pertama, pengidentifikasian limbah B3 berdasarkan sumbernya terdiri dari yang pertama, limbah B3 dari sumber tidak spesifik, yang kedua limbah B3 dari B3 kadaluarsa, yang ketiga limbah B3 dari sumber spesifik. Yang pertama, limbah B3 dari sumber tidak spesifik merupakan limbah B3 yang pada umumnya bukan berasal dari proses utamanya, tetapi berasal dari kegiatan antara lain pemeliharaan alat, pencucian, pencegahan korosi atau inhibitor korosi, pelarutan kerak, dan pengemasan. Yang kedua, limbah B3 dari B3 kadaluarsa, B3 yang tumpah, B3 yang tidak memenuhi spesifikasi produk yang akan dibuang, dan yang selanjutnya B3 dari bekas kemasan B3. Yang ketiga, limbah B3 dari sumber spesifik yang merupakan limbah B3 dari sisa proses suatu industri atau kegiatan yang secara spesifik dapat ditentukan. Limbah B3 dari sumber spesifik meliputi yang pertama, limbah B3 dari sumber spesifik umum. Dan yang kedua, limbah B3 dari sumber spesifik khusus, yaitu limbah B3 yang memiliki efek tunda atau delayed effect yang berdampak tidak langsung terhadap manusia dan lingkungan hidup, memiliki karakteristik beracun tidak akut, dan dihasilkan dalam jumlah yang besar per satuan waktu. Yang selanjutnya, identifikasi limbah B3 berdasarkan karakteristik. Yang pertama, dapat menyebabkan atau memberikan pengaruh yang berarti untuk terjadinya dan atau meningkatnya kematian dan atau sakit yang serius. Yang kedua, berpotensi menimbulkan bahaya terhadap kesehatan manusia dan atau lingkungan apabila disimpan, diangkut, dimanfaatkan, diolah, ditimbun, dan dibuang dengan tidak benar atau tidak dikelola. Yang selanjutnya, klasifikasi limbah B3. Klasifikasi limbah B3 menurut PP nomor 74 tahun 2001 adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada mudah meledak, yang kedua pengoksidasi, yang ketiga sangat mudah sekali menyala, yang selanjutnya sangat mudah menyala, kemudian mudah menyala, amat sangat beracun, sangat beracun, beracun, berbahaya, bersifat iritasi, berbahaya bagi lingkungan, karsinogenik, teratogenik, dan yang terakhir mutagenik. Kemudian klasifikasi limbah B3 sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 sebelumnya dalam PP nomor 74 tahun 2001. Klasifikasi limbah B3 dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama, B3 yang dapat dipergunakan, yang kedua B3 yang dilarang dipergunakan, dan yang ketiga B3 yang terbatas dipergunakan. Yang pertama, B3 yang dapat dipergunakan. Nah, beberapa jenis B3 yang mudah dikenali dan boleh dipergunakan antara lain adalah bahan-bahan kimia seperti amonia, asam asetat, asam sulfat, asam klorida, asetilena, formalin, metanol, natrium hidroksida, juga termasuk gas nitrogen. Untuk lebih lengkapnya, daftar B3 yang boleh dipergunakan dapat dilihat pada lampiran 1 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001. Yang kedua, ada B3 yang dilarang dipergunakan. Nah, B3 yang dilarang dipergunakan merupakan jenis B3 yang dilarang dipergunakan, diproduksi, diedarkan, dan atau diimpor. B3 yang dilarang dipergunakan antara contohnya yaitu aldrin, klorden, DDT, dieldrin, endrin, hepatklor, mirek, topaksin, heksaklorobenzen, dan PCBS. Nah, daftar tersebut juga dapat dilihat pada lampiran 2 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001.
Yang ketiga, B3 yang terbatas dipergunakan. B3 terbatas dipergunakan adalah B3 yang dibatasi penggunaan, impor, dan atau produksinya. Nah, pada lampiran ketiga PP nomor 74 tahun 2001 terdapat daftar B3 yang dipergunakan secara terbatas, antara lain merkuri, senyawa merkuri, lindane, parathion, dan beberapa jenis CFC. Identifikasi dan klasifikasi limbah B3 rumah tangga yang ada di lingkungan sekitar. Yang pertama ada lampu bekas. Lampu bekas termasuk klasifikasi limbah B3 beracun, karsinogenik, dan mudah meledak. Lampu bekas nikel dan merkuri yang sangat berbahaya bagi metabolisme tubuh manusia. Di dalam setiap lampu pendar terdapat 5 mg merkuri yang berbentuk bubuk maupun uap. Yang selanjutnya baterai bekas. Baterai bekas ini termasuk ke dalam klasifikasi limbah B3 karsinogenik dan beracun. Batu baterai sendiri mengandung unsur kimia yang berbahaya. Pada baterai umumnya terdapat unsur zinc, karbon, campuran MnO2 atau mangan dioksida, serbu karbon, dan NH4Cl atau amonium klorida. Selanjutnya ada botol bekas obat nyamuk. Botol bekas obat nyamuk ini termasuk ke dalam klasifikasi limbah B3 beracun karena termasuk ke dalam pestisida seperti senyawa kimia organofosfat dan karbamat ini termasuk ke dalam golongan pestisida. Yang selanjutnya ada obat anti nyamuk elektrik bekas. Nah, obat nyamuk elektrik bekas ini termasuk ke dalam klasifikasi limbah B3 beracun karena terdapat pestisida juga seperti senyawa kimia organofosfat tadi yang telah saya sebutkan dan karbamat yang termasuk ke dalam golongan pestisida. Yang selanjutnya ada obat kadaluarsa. Obat kadaluarsa termasuk ke dalam klasifikasi limbah B3 yaitu beracun. Obat merupakan senyawa kimia yang mampu mengubah warna, bau, dan tekstur dari waktu ke waktu. Nah, dalam waktu tertentu mereka bisa memecah kimia sehingga efek yang tidak diinginkan dapat muncul dalam tubuh. Yang selanjutnya ada botol bekas pengharum ruangan. Nah, botol bekas pengharum ruangan termasuk ke dalam klasifikasi limbah B3 mudah meledak. Nah, botol bekas pengharum ruangan ini memiliki sifat mudah meledak jika terkena panas dan juga memiliki bahan kimia yang berbahaya bagi manusia. Yang selanjutnya ada elektronik bekas seperti handphone bekas, powerbank bekas termasuk ke dalam klasifikasi limbah B3 yaitu karsinogenik, iritatif, dan beracun. Umumnya limbah elektronik dikategorikan sebagai limbah B3 karena mengandung komponen atau bagian yang memiliki sifat berbahaya dan beracun, seperti misalnya mengandung elemen seperti merkuri, timbal, kadmium, kromium, arsenik, polychlorinated biphenylis, dan sebagainya yang berbahaya bagi kesehatan manusia. Sekian terkait video yang telah saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Sekian dari video kali ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.